Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Erick Thohir tegaskan evaluasi untuk Shin Tae-yong usai gagal di Piala AFF 2024. Publik desak pemecatan. Pratama Arhan capai 50 penampilan bersama Timnas Indonesia. Netizen prediksi tak lagi dipanggil jika ST diganti. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Erick Thohir tegaskan evaluasi untuk Shin Tae-yong usai gagal di Piala AFF 2024. Publik desak pemecatan. Kegagalan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024 menimbulkan gelombang kritik yang tajam, terutama terhadap pelatih Shin Tae-yong. Hasil mengecewakan ini mengakhiri perjalanan skuad Garuda di fase grup setelah kekalahan 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan, Solo. Dengan hanya meraih 4 poin dari 3 pertandingan, Indonesia menempati peringkat ketiga grup B, gagal memenuhi target PSSI untuk setidaknya lolos ke babak semifinal. Tak hanya kekecewaan dari PSSI, publik sepak bola tanah air juga meluapkan rasa frustrasi mereka, bahkan menyerukan pemecatan Shin Tae-yong. Di berbagai platform media sosial, supporter menilai kinerja pelatih asal Korea Selatan ini tidak sesuai ekspektasi, apalagi tanpa kontribusi besar dari pemain naturalisasi. Erick Thohir, evaluasi adalah hal wajib. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara terkait masa depan Shin Tae-yong. Ia memastikan bahwa evaluasi terhadap pelatih bukanlah hal baru, melainkan prosedur wajib yang tercantum dalam kontrak kerja seluruh juru taktik Timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur. Semua pelatih pasti dievaluasi. Itu bagian dari kontrak mereka. Bukan hanya Coach Shin, Coach Nova dan Coach Indra juga kami evaluasi secara rutin, ujar Erick usai pertandingan melawan Filipina. Erick menekankan bahwa evaluasi ini bukan untuk menyalahkan satu pihak saja. Menurutnya, kegagalan di Piala AFF merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari program pelatihan, strategi, hingga performa pemain di lapangan. Saya tidak mau saling menyalahkan. Kalau programnya bagus, pelatihnya kompeten, dan pemainnya maksimal, seharusnya hasilnya juga baik. Jadi, semuanya harus dievaluasi, bukan hanya satu elemen saja, tambah Erick, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Desakan publik untuk pemecatan Shin Tae-yong. Kritik dari supporter semakin keras setelah kekalahan dari Filipina. Banyak yang merasa bahwa Shin Tae-yong hanya bergantung pada pemain naturalisasi untuk mencapai hasil maksimal. Tanpa kehadiran pemain seperti Jordi Amat atau Mark Klok, performa timnas terlihat kurang solid. Beberapa netizen bahkan menyebut bahwa tanpa pemain naturalisasi, Shin Tae-yong bukan apa-apa. Seruan untuk memecat pelatih asal Korea Selatan ini menjadi topik hangat di media sosial. Sampai kapan kita akan terus percaya pada Shin Tae-yong? Hasilnya tidak sesuai harapan. Sudah waktunya PSSI mencari pelatih baru yang bisa memaksimalkan potensi pemain lokal, tulis salah satu komentar netizen. Tanggapan Shin Tae-yong atas kritik publik. Shin Tae-yong akhirnya memberikan tanggapannya terkait kritik pedas dari publik. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, ia mengakui bahwa hasil ini sangat mengecewakan, tetapi menegaskan bahwa sepak bola adalah proses yang membutuhkan waktu. Saya memahami kekecewaan para supporter. Sebagai pelatih, saya tentu bertanggung jawab atas hasil ini. Tapi, membangun tim yang kuat tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, ujar Shin. Shin juga menanggapi tudingan bahwa ia hanya bergantung pada pemain naturalisasi. Ia menjelaskan bahwa penggunaan pemain naturalisasi adalah bagian dari strategi jangka pendek untuk meningkatkan kualitas tim, tetapi itu bukan satu-satunya faktor. Pemain naturalisasi adalah bagian dari tim, tetapi bukan segalanya. Saya selalu mencoba memberikan kesempatan kepada pemain lokal, terutama yang muda, untuk berkembang. Proses regenerasi ini membutuhkan kesabaran, jelasnya. Erick Thohir, fokus pada perbaikan tim. Meski tekanan publik begitu besar, Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan Shin Tae-yong akan didasarkan pada evaluasi menyeluruh. PSSI tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat memengaruhi arah jangka panjang sepak bola Indonesia. Kami akan memutuskan apa yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Fokus utama kami adalah memastikan tim ini bisa tampil lebih baik di masa depan, tegas Erick. Ia juga meminta para supporter untuk tetap memberikan dukungan kepada timnas, terlepas dari hasil yang diraih saat ini.
Erik yakin bahwa dengan evaluasi yang tepat dan perbaikan di semua lini, timnas Indonesia bisa bangkit dan meraih prestasi yang lebih baik. Kegagalan di Piala AFF 2024 menjadi momen sulit bagi timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Kritik publik yang keras menunjukkan tingginya ekspektasi terhadap tim ini. Namun, keputusan akhir tentang masa depan Shin akan bergantung pada evaluasi mendalam oleh PSSI. Apakah Shin Tae-yong masih layak memimpin timnas Indonesia? Atau sudah saatnya PSSI mencari pelatih baru? Semua itu akan menjadi pembahasan dalam waktu dekat. Yang jelas, perbaikan harus dilakukan agar Garuda kembali terbang tinggi di panggung internasional. Pratama Arhan capai 50 penampilan bersama timnas Indonesia. Netizen prediksi tak lagi dipanggil jika Shin Tae-yong diganti. Bek kiri andalan timnas Indonesia, Pratama Arhan, mencetak rekor membanggakan dengan mencapai 50 caps bersama skuad Garuda. Pencapaian ini diraih pada laga terakhir timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah prestasi yang patut diapresiasi mengingat usianya yang masih muda, yakni 23 tahun. Arhan menjadi salah satu pemain termuda yang mampu menembus jumlah penampilan tersebut di sepanjang sejarah timnas Indonesia. Namun, di balik pencapaian itu, muncul kontroversi yang memanaskan diskusi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, terutama di media sosial. Banyak warganet yang mempertanyakan masa depan Arhan di timnas, terutama jika Shin Tae-yong, ST, tidak lagi menjadi pelatih kepala. Bahkan, sebagian dari mereka memprediksi bahwa Arhan mungkin tidak akan lagi dipanggil ke skuad Garuda jika pelatih asal Korea Selatan itu digantikan di masa depan. Minim jam terbang di klub, tetap jadi pilihan utama di timnas. Pratama Arhan mulai berkarir di luar negeri sejak tahun 2022 dengan bergabung ke klub kasta kedua Jepang, Tokyo Verdy. Sayangnya, kiprah Arhan di level klub tidak berjalan sesuai harapan. Selama 2 tahun, ia hanya tampil sebanyak 4 kali dengan total waktu bermain 255 menit. Pada awal 2024, Arhan mencoba peruntungan baru dengan bergabung bersama Suwon FC di Korea Selatan. Namun, situasi di klub ini justru lebih sulit. Sepanjang musim, Arhan hanya dimainkan dalam 2 pertandingan dengan total waktu bermain hanya 4 menit. Minimnya jam terbang di level klub menjadi salah satu alasan utama mengapa sebagian netizen mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong yang terus memberikan kepercayaan penuh kepada Arhan. Meski demikian, Shin tetap menjadikan Arhan pilihan utama di sektor bek kiri. Bahkan dalam laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan itu, kontribusi Arhan dinilai kurang signifikan oleh sebagian pengamat sepak bola. Hal ini memunculkan kritik bahwa ada pemain lain yang lebih layak mendapatkan kesempatan, terutama mereka yang memiliki jam terbang reguler di level klub. Komentar warganet, Arhan dianggap terlalu diistimewakan. Kontroversi semakin memanas di media sosial. Beberapa netizen menyebut bahwa Arhan mendapatkan perlakuan istimewa dari Shin Tae-yong. Mereka beranggapan, keputusan untuk terus memanggil Arhan ke timnas tidak semata-mata karena performanya, melainkan karena kedekatannya dengan sistem yang telah dibangun Shin Tae-yong. Kalau pelatih diganti, gue yakin Arhan nggak bakal dipanggil lagi, tulis seorang warganet yang komentarnya viral di media sosial. Namun, tidak sedikit pula yang membela keputusan Shin Tae-yong. Menurut pendukung Arhan, bek kiri ini memiliki karakteristik bermain yang sulit digantikan. Kecepatan, kemampuan umpan silang, dan etos kerja tinggi menjadi nilai tambah yang membuatnya tetap diandalkan, meskipun kontribusinya di level klub sangat minim. Pencapaian luar biasa di usia muda. Terlepas dari pro dan kontra, pencapaian 50 penampilan internasional di usia 23 tahun adalah sesuatu yang luar biasa. Hanya sedikit pemain dalam sejarah sepak bola Indonesia yang mampu mencapai angka tersebut. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, Arhan menjadi pemain dengan jumlah caps terbanyak, melampaui rekan-rekannya seperti Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Jika konsistensi ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Arhan akan memecahkan rekor caps timnas Indonesia yang saat ini dipegang oleh legenda Kurniawan Dwi Yulianto dengan 59 caps. Selain itu, Arhan telah mencatatkan kontribusi signifikan selama karirnya bersama timnas, termasuk gol spektakuler ke gawang Thailand di final Piala AFF U23. Kemampuannya dalam situasi bola mati dan lemparan jauh yang mematikan menjadi kelebihan unik yang jarang dimiliki pemain lain. Kisah perjalanan Pratama Arhan bersama timnas Indonesia mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pemain muda di panggung internasional. Meski pencapaiannya luar biasa, Arhan harus menjawab kritik yang ada dengan penampilan yang lebih baik, terutama di level klub.
Dukung terus sepak bola Indonesia dan para pemainnya agar semakin berkembang di kancah internasional. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.